Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kejalin sebuah hubungan, pasti ada naik turunnya ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan hubungannya itu hanya gitu-gitu aja, itu pasti terlihat monoton banget. Termasuk dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri dia. Dia yang sudah mulai berubah. Ada sebuah pergerakan yang cukup positif dari diri dia. Namun sahabat kebahagiaan masih ngerasa bahwa aku masih menyimpan trauma kepada dia. Tapi perubahannya dia itu perlahan-lahan terlihat. Dan sahabat kebahagiaan ingin memastikan apa sih kata hati yang ingin dia ucapkan kepada diri sahabat kebahagiaan? Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah energi general. Ini adalah energi general, bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di masa depan nanti ya. Selalu bijaksana ketika kalian nonton video ini, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Temanya adalah dia yang mulai berubah, meskipun perlahan. Lalu kita akan cek kata hati yang ingin dia ucapkan kepada diri sahabat kebahagiaan. Oke, pastikan ini adalah tema kalian ya, karena Kevin tarik dari energi tema. Dan kita akan cek bersama-sama sebelum menggunakan bola kristal. Udah lama nih nggak pakai bola kristal. Kita cek dulu untuk energi dari kartu tarotnya. Oke, apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, kita akan mulai bersama. 3 energi dari dia yang mulai berubah meskipun perlahan. Apakah ada sesuatu hal yang sifatnya positif, konsekuen, tulus, atau ada hal lain? Kita akan cek. Kevin ambil 3 buah kartu saja sebagai signifikator dari kartu tarotnya. Oke. Kartu yang pertama di sini ada kartu 6 pedang mulai bergerak. The Lover, cinta. 4 of One, serius. Sahabat kebahagiaan, dia mulai berubah secara perlahan. Ada energi cinta, ada energi ketertarikan, ada komponen cinta yang sangat berarti banget ketika ngejalin sebuah hubungan. Gairah keintiman dan menuju komitmen. Orang ini memiliki sisi semangat yang positif sahabat kebahagiaan. Ketika dia mulai berubah, walaupun sifatnya adalah perlahan, namun perubahannya ini sudah dia niatkan untuk memperoleh sebuah kebahagiaan bersama diri sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk kartu yang pertama adalah 6 pedang. 6 pedang ini adalah simbol dari perjalanan, simbol dari pergerakan. Kalian bisa lihat ya, ada sosok laki-laki yang membawa perahu di sini, lalu 2 orang, ada wanita dan ada anak kecil di sini, diarahkan untuk berjalan menuju sebuah pulau. Ini adalah energinya dia. Dia memang berpikir bahwa kita harus bisa menemukan ranah tujuan hidup kita. Aku tidak mau hubungan kita hanya terombang-ambing saja, terombang-ambing saja. Kalian bisa lihat simbolnya, ada simbol air di sini yang sifatnya adalah bergelombang. Ini adalah simbol kehidupan kamu bersama dia. Memang banyak gelombangnya. Kenapa banyak gelombangnya? Karena tidak ada kepastian, karena tidak ada komitmen. Hubungan yang tidak ada komitmen rawan banget hubungannya digantungkan terombang-ambing. Nggak ada sebuah kepastian. Namun dia menyadari bahwa hal semacam ini memang tidak mengenakan. Makanya dia
berusaha untuk berubah meskipun perlahan. Tergantung apakah moodnya dia ini bisa menyimbangi sahabat kebahagiaan atau tidak. Kalau bisa, energinya di situ akan ada energi positif pernikahan di kartu 4 tongkat. Dan Kevin melihat di perubahannya ini didasari oleh pikiran dia, perasaan, berkaitan dari emosionalnya dia. Walaupun dia pernah menyakiti kamu, sahabat kebahagiaan, masih ada sebuah trauma cinta dari dia. Tapi ini adalah cinta, naik turunnya sebuah perasaan emosional. Jika dia adalah orang yang setia pada kamu, jika tidak ada seorang pengkhianat dalam hubungan kamu, maka cinta ini akan selalu indah. The lover, simbol dari sang kekasih, simbol dari penyembuhan, simbol dari cinta. Kalau berkaitan apakah dia ada cinta sama kamu, jawabannya ada. Ada cinta, terkoneksi dari perasaan satu sama lain. Kalian memiliki koneksi jiwa yang cukup erat. Ya, perasaan cinta yang kemarin sepertinya sudah lama tertidur. Untuk saat ini dia memang berubah. Karena gairahnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan ini muncul. Gairah itu tentang sebuah minat. Dia masih memiliki minat. Dan dia ingin memperbaiki minatnya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Kuncinya adalah ketika dia sudah mulai berubah, jangan pernah sahabat kebahagiaan memberikan perintah dia untuk menjadi apa, untuk ini, itu. Jangan, karena ada sisi kesadaran diri dia. Lebih baik munculkan tentang kesadaran, bukan tentang kesadarannya dia. Sejatinya manusia memang, Kevin selalu mengingatkan, manusia memang tidak ada kuasa untuk mengontrol manusia lain, termasuk pasangan kamu, termasuk kekasih kamu. Manusia tidak ada kontrol untuk bisa mengontrol manusia lain. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadaran. Orang ini ada sedikit perubahan yang sifatnya adalah perlahan, agar dia bisa mengontrol dirinya dia untuk lebih bisa mencintai kamu. Karena kartu The Lover muncul, artinya orang ini masih akan terus mencintai kamu. Dan Four of Wands ini adalah simbol dari kestabilan. Simbol dari kestabilan, simbol dari kegembiraan. Dan Four of Wands ini juga simbol dari pernikahan. Pernikahan yang paling banyak itu memang antara bulan April dan bulan Juni. Jika kalian sama-sama single, akan menemukan hal ini. Walaupun dia pernah melakukan sebuah kesalahan, ini tentunya menjadikan sebuah pembelajaran bahwa kamu sejatinya akan lebih mengerti dan tahu tentang dia. Bagaimana karakternya dia, bagaimana sifatnya dia. Ketika kalian sudah hafal di situ, kalian sudah mengenal betul, maka bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cinta sejati, apakah di sini akan muncul sebuah cinta sejati? Jawabannya adalah ya. Akan ada muncul cinta sejati ketika kalian saling bisa memahami satu sama lain, karena kartu The Lover muncul. Seseorang yang berubah meskipun perlahan, ini ada sebuah niat, ada sebuah proses. Hargailah sebuah proses. Ketika proses di situ dihargai, maka hubungannya akan semakin bermakna dan jauh lebih bisa berarti lagi. Oke, ini dari energi kartu tarotnya. Tapi kita akan cek menggunakan bola kristal. Kita akan cek apa sih kata hati yang ingin dia ucapkan kepada diri sahabat kebahagiaan yang merasa dirinya dia ada sebuah pergerakan perlahan-lahan untuk bisa mendekati kamu. Oke, Kevin nyalakan dulu lilinnya ya. Sebagai fokus di sini, usahakan untuk sahabat kebahagiaan untuk fokus pada diri ya, untuk fokus pada diri. Jika kalian terkoneksi, kalian juga akan merasakan energi dari bola kristalnya, entah itu merasakan senang, sedih, bahagia, canda, tawa. Nanti kalian akan merasakan. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan mulai bersama-sama untuk cek energi menggunakan bola kristal. Kata hati yang ingin dia ucap. Oke, kata hati yang ingin dia ucap. Kevin koneksikan dulu kepada semesta. Salam bahagia, roh-roh suci dan leluhur pertiwi. Salam bahagia yang mendiami langit dan bumi. Salam bahagia
para entitas suci yang dikuduskan. Salam bahagia para pemilik cinta. Salam bahagia kepada semesta agung yang disucikan, yang diluruskan, yang diabadikan. Bersemayam dalam bola kristal ini, aku memberitakanmu memasuki gerbang dimensi dan intuisiku. Terbuka, terbuka, terbuka. Salam bahagia, salam bahagia, salam bahagia. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin sudah diizinkan untuk membuka gerbang dimensi. Semesta akan memberitahu kepada kalian, kepada seseorang yang sudah mulai berubah, meskipun perlahan. Kata hati yang ingin dia ucapkan kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia adalah orang yang muda. Kevin melihat seorang pemuda. Usianya mungkin jauh lebih muda dari kamu. Atau mungkin juga kamu usianya lebih muda dari diri dia. Ketika dia berubah untuk menjadi yang lebih baik, hatinya dia menginginkan sebuah kedamaian. Dia sudah lelah bertengkar, berselisih pendapat dengan diri sahabat kebahagiaan. Dia mau mengulangi kembali masa-masa indah kalian. Ini adalah fase tahap cinta pertama kalian. Fase bulan madu. Berubah untuk bisa lebih intim. Orang ini serius. Dia mencoba untuk memperkenalkan diri dia terhadap teman-teman dekat kamu, keluarga kamu, karena dia ingin berdamai dalam cinta ini. Walaupun banyak sekali kesibukan di dalam hari-hari dia, tapi dia berusaha untuk menyisihkan waktu hanya kepadamu. Sahabat kebahagiaan, kau adalah tempat ternyamannya untuk saat ini. Orang ini membutuhkan banyak sekali perhatian. Lagi lebih suka ditanya daripada sahabat kebahagiaan menunggu dia bercerita. Dia akan lebih nyaman ketika kamu bertanya kepada diri dia. Karena dia mencoba untuk membuka hati dan ingin bercerita banyak hal ketika kamu menanyai tentang diri dia. Dia sadar selama ini mungkin banyak hal yang dia habiskan untuk membuat kamu marah, membuat kamu khawatir tentang diri dia. Dia sadar, dia tahu. Dia berpikir, aku akan berubah untuk hubungan ini, agar aku tidak terlalu kekanak-kanakan. Orang ini memang kurang begitu dewasa ketika berada di kondisi atau situasi yang membuat diri dia terlalu banyak rutinitas. Ketika dia kewalahan, dia mungkin akan lebih banyak berdebat dengan diri sahabat kebahagiaan. Tak usah menanggapinya
Ketika dia lagi ngomel-ngomel atau berkata yang tidak jelas, cukup iakan saja. Ketika dia lagi marah-marah, dia cuma butuh didengarkan, bukan untuk diikuti ketika lagi marah. Orang ini sejatinya hanya butuh diperhatikan saja. Orang ini sejatinya hanya ingin dimengerti untuk perasaannya masih nyaman kepada kamu, masih menginginkan sebuah hubungan yang jauh lebih romantis. Aku ingin meluangkan waktu banyak kepada kamu. Kita ngobrol banyak hal. Kita bersenang-senang bersama. Mungkin karena sebuah jarak yang membuat hubungan kalian terkadang merasakan rindu, hanya bisa berkomunikasi lewat sosial media. Orang ini memang memiliki keseriusan dalam cinta kepada diri sahabat kebahagiaan. Jika dibandingkan dengan masa lalu dia, orang lain, tak ada yang jauh lebih berarti ketimbang diri sahabat kebahagiaan. Koneksi kalian memang sudah cukup lama. Perasaan kalian memang sudah terhubung cukup lama, sehingga dia tahu bahwa sebenarnya kamu adalah orang yang dia cari. Orang ini pernah bercerita tentang sebuah duka yang pernah dia alami. Bercerita tentang sebuah kehilangan dari sanak saudara dia. Entah itu ibu dia, bapak dia, kakak, atau siapapun saja. Ketika dia bisa bercerita tentang duka ini kepada kamu, artinya orang ini memang membutuhkan sebuah perhatian khusus. Dia takut ketika kehilangan sesuatu. Orang ini sejatinya tidak suka sendirian. Apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu bersama dia, dia akan kembali lagi kepada kamu. Karena ada cinta, ada kenyamanan. Energi diri sahabat kebahagiaan lebih bisa mengimbangi sisi kekanak-kanakan dia. Kamu lebih dewasa, sahabat kebahagiaan, sehingga dia nyaman, seperti merasakan energi ibu. Kevin melihat gambaran seorang anak yang sedang dipeluk oleh ibunya. Ini adalah sebuah simbol dari diri dia. Bahasa kasihnya dia memang sentuhan. Ketika dia dipeluk oleh seseorang yang dia cintai, dia merasa nyaman. Mungkin dia adalah anak kesayangan ibunya. Makanya dia mencoba mencari sosok yang benar-benar bisa membuat diri dia tuh nyaman, layaknya seorang ibu. Hati dia baik, orang ini baik. Dia bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan keluarga dia. Dia bukan tipikal orang yang menelantarkan keluarga dia. Namun ketika hati dia merasa sakit karena cinta,
dia bisa tidak akan pernah terhubung lagi kepada orang yang membuat diri dia sakit. Kata hatinya dia yang paling dalam yang ingin diucap kepada diri sahabat kebahagiaan. Aku adalah kekasihmu. Beri aku sebuah kesempatan untuk kita kembali ke masa indah. Kemanapun aku pergi, aku selalu mengingat kamu. Aku hanya menginginkan kamu berada di sisiku, memelukku, dan kemudian mengusap kepalaku. Orang ini memang memiliki sisi kekanak-kanakan, dan ketika kamu sudah bisa memberikan kenyamanan kepada diri dia, maka dia akan mencoba untuk bisa melindungi kamu. Orang ini memang sangat protektif. Dia memiliki sisi kecemburuan yang luar biasa. Ketika ada seorang pesaing, dia bukan menuduh kamu, tapi ini adalah bentuk energi rasa khawatir dia, bahwa dia tidak memiliki kamu seutuhnya. Peluk dia ketika dia berada di kondisi cemas. Usap-usap kepala dia, karena ini akan membuat diri dia akan semakin nyaman. Peran kamu, siapapun saja kamu, entah kalian adalah laki-laki atau perempuan, jika berkenan, jika ada sebuah momen yang hanya ada kamu dan dia, peluk dia dan usap kepala dia, karena ini akan membuat diri dia semakin nyaman. Dan bicarakan banyak hal hanya tentang diri dia. Orang ini membutuhkan sebuah pujian. Dia ingin dipuji, dia ingin diakui, dia ingin disanjung, agar diri dia merasa diakui oleh diri sahabat kebahagiaan. Semua orang membutuhkan pengakuan, termasuk diri dia. Walaupun hubungan kamu dengan dia memang sudah ada ikatan, pacaran, dekat, ataupun apapun saja, tapi akuilah bahwa kamu juga mencintai dia, karena ini akan menyentuh hatinya, perasaannya, pikirannya, yang kemudian akan menunjukkan sisi manjanya terhadap diri sahabat kebahagiaan. Akan ada sebuah momen di mana dia akan meninggalkan kamu untuk beberapa hari, tapi untuk perasaannya masih tertinggal kepada kamu. Dia tidak kemana-mana. Dia hanya ingin menyelesaikan urusannya. Yang ingin dia ucapkan, tunggu aku. Jangan terlalu cemas. Aku adalah milikmu. Jangan terlalu banyak berpikir macam-macam tentang diriku. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku untuk beberapa hari. Jika aku tidak membalas pesan kepadamu, aku sedang sibuk. Cukup beri aku doa dan beri aku semangat. Ini adalah kata-kata yang ingin dia ucapkan kepada diri sahabat kebahagiaan. Ya, beberapa di antara mereka atau dia memang ada yang pindah tempat.
pekerjaannya semakin jauh dari kamu, berpindah kota, atau mungkin juga dia bekerja dari satu kota ke kota lain. Ini memang benar. Ada sesuatu hal yang positif di dalam diri dia, bahwa dia bekerja bukan hanya untuk tujuan hidup dia, tapi dia bekerja untuk impian bahwa suatu saat aku akan menghadiahkan kamu atau memberikan sebuah gift kepada kamu. Orang ini sedang serius kepada diri sahabat kebahagiaan. Ketika dia serius, dia tidak mau bermain-main dalam cinta, terlalu protektif. Terkadang dia menuduh hal yang tidak kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini adalah perasaan cemas dia. Ketika dia menuduh sesuatu hal yang tidak kepada diri sahabat kebahagiaan, pikirannya dia sedang kacau. Ada seseorang yang mengusik diri dia. Ketika dia berusaha untuk mengacaukan kamu, jangan mudah terpancing, karena sebenarnya dirinya dia berada di kondisi dilema tentang perasaan. Yakinkan saja bahwa kamu adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan untuk diri dia. Percayalah bahwa sahabat kebahagiaan akan selalu menanti kedatangannya. Orang ini akan lebih banyak mengutarakan perasaan, membahas tentang perasaan dalam waktu dekat ini. Karena dia hanya ingin memastikan apakah kamu masih mencintainya atau tidak. Dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya, ketika dia berpaling atau mendiamkan kamu, dia sadar bahwa perbuatannya dia memang menyiksamu, membuat hubungan ini retak. Namun dia hanya ingin memastikan saja apakah kamu masih ada namanya di dalam hatimu. Orang ini memang menginginkan banyak pembahasan tentang perasaan, tentang cinta, yang terkadang sensitif menurut sahabat kebahagiaan. Sangat sensitif. Tapi cobalah untuk bisa memahami. Ini adalah kesempatan untuk diri sahabat kebahagiaan yang memiliki cinta secara emosional untuk terhubung kepada diri dia, untuk semakin dekat, semakin intim, dan semakin bisa merasakan perasaan yang lebih dalam. Semoga kamu baik-baik saja. Untuk sang kekasih, aku hanya ingin kamu yang selalu ada di dalam hidupku. Aku mencoba untuk perlahan-lahan terbuka kepada kamu. Aku mencoba untuk mendiami perasaan ini selama mungkin, selagi kamu masih bisa menerimaku apa adanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa selama ini aku memang terlalu banyak membuat kamu terluka. Aku tahu itu. Tapi aku tak ingin membuat kamu menangis. Aku hanya tak mau kehilangan kamu. Protektif, yang terkadang tidak bisa tertebak. Ini adalah dia. Tapi sejatinya dia takut kehilangan diri sahabat kebahagiaan. Takut ada seorang pesaing. Ini adalah dia. Ini adalah jati diri dia. Ini adalah diri dia yang paling dalam. Sahabat kebahagiaan, orang ini memang sudah mulai
menunjukkan sisi kekanak-kanakannya bahwa dia hanya ingin kamu saja yang ada di dalam hatinya. Dia hanya ingin kamu. Dia hanya ingin diri sahabat kebahagiaan. Berilah sebuah waktu untuk kalian bisa bertemu. Lakukanlah sebuah obrolan. Karena dia hanya ingin bicara banyak hal tentang perasaan. Apakah dia memikirkan kamu? Sudah pasti. Dia selalu memikirkan kamu bagaimana caranya untuk bisa ngejalin hubungan ini agar lebih baik lagi. Hubungan karmik. Berdamailah. Karena sejatinya ketika kalian berusaha untuk mengendalikan diri, untuk tidak mudah terpancing, maka kalian akan selalu bisa merasakan kebahagiaan. Untuk hubungan karmik, jangan terlalu keras. Dia sudah keras terhadap kamu. Kamu tidak perlu terlalu keras kepada diri dia. Karena ini akan membuat hubungan kalian akan semakin kacau. Tapi kata hati dia yang ingin diucap bahwa dia hanya ingin kamu saja yang ada di hatinya. Dan cukup aku yang ada di hati kamu. Tak usah kau lari atau berpaling kepada masa lalumu. Ini yang ingin dia ucapkan. Perbaikan. Kevin melihat ada simbol seseorang yang sedang memperbaiki sesuatu di sini. Ini adalah diri dia, mencoba untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki sebuah hubungan. Bahwa dia sadar, dia selama ini mungkin mengabaikan kamu. Bahwa dia tahu, selama ini hanya membuat kamu merasa disakiti. Dia tahu, memperlakukan kamu seperti itu. Dia ingin memperbaiki, meskipun perlahan. Perasaan cinta dia tak akan pernah berubah terhadap diri sahabat kebahagiaan. Walau terkadang ada sebuah masalah yang membelenggu, tapi hanya kamulah yang ada dalam hatinya. Leo, dia adalah Leo. Berilah sebuah pujian. Scorpio, kata hati dia yang paling dalam akan menerobos masuk ke dalam mimpi kamu. Cancer, dia adalah Cancer. Semakin mencoba untuk mendekati keluarga kamu. Sagittarius, dia punya tujuan yang positif untuk hubungan ini. Libra, Kevin melihat energi Libra di sini. Gemini, mencoba untuk bisa berkomunikasi, walaupun terkadang tersendat. Dan Taurus, ini adalah dia, zodiak yang terbaca menggunakan bola kristal. Zodiak-zodiak ini memang berusaha untuk bisa semakin intim terhadap hubungan, agar kalian bisa menuju sebuah komitmen. Dia takut kehilangan kamu. Zodiak-zodiak yang Kevin sebutkan takut kehilangan kamu. Yang terkadang dia ingin menguasai kamu dalam urusan cinta. Sebaiknya sahabat kebahagiaan bisa mengendalikan itu semua. Oke. Kembali ke dalam kesadaran.
Kembalilah kristal, kembalilah, kembalilah. Salam bahagia, salam bahagia, salam bahagia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, wow. Sudah Kevin baca ya sahabat kebahagiaan. Ternyata dia berusaha untuk benar-benar ingin berubah untuk kamu. Ada beberapa zodiak yang tadi Kevin sebutkan. Dia lebih serius untuk bisa berubah. Dan memang ingin memunculkan sisi manjanya dia. Ketika mungkin kamu bertemu, peluk dia, pegang tangan dia, lalu usap-usap kepala dia. Itu adalah sebuah simbol bahwa kamu sedang menenangkan inner childnya dia. Karena ketika kamu sudah melakukan hal tersebut, sentuhan secara fisik, memeluk, memegang tangan atau mengusap-usap kepala, ini akan membuat diri dia tuh semakin nyaman. Bahasa kasih memang harus bisa diutarakan ya satu sama lain. Ketika bahasa kasihnya dia adalah cinta secara fisik, lakukanlah sebuah pertemuan. Atau mungkin juga berilah sebuah gift yang berkaitan tentang perawatan. Mungkin kamu bisa membeli dia semacam alat make up, atau mungkin juga baju-baju yang membuat dia terlihat menarik. Berikan gift di hari spesial kamu, maka dia akan ngerasa semakin dihargai. Dan Kevin lihat memang orang ini sudah mulai serius ya sahabat kebahagiaan. Jika kalian sama-sama single, kemungkinan di tahun ini akan menikah. Karena dari kartu tarotnya saja, di sini ada pernikahan dan energinya dia itu memang mencoba untuk lebih bisa mendekati keluarga kamu atau teman-teman kamu atau lingkungan kamu, karena dia pengen kenal. Bukan hanya kamu doang, tapi dia pengen kenal lingkungan kamu. Ini beberapa energi yang Kevin baca ya. Untuk inisial nama, kita cek ya. Untuk inisial nama yang mulai berubah, meskipun perlahan, kata hati yang ingin dia ucapkan, inisial namanya ada nama apa? Ada huruf T, ada huruf G, ada huruf E, ada huruf W, ada huruf Y, ada huruf R, ada huruf D, ada huruf V, C, I, dan yang terakhir adalah huruf L. Ini beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini, sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan apapun yang Kevin bacakan di sini, ini bisa memberikan sebuah motivasi agar kalian bisa memperbaiki hubungan ini semakin intim lagi, agar bisa memahami satu sama lain. Tentang cinta tentunya harus bisa mengontrol diri untuk tidak terlalu melampaui batas. Lebih baik sahabat kebahagiaan menyederhanakan cinta agar energinya tidak terlalu berlebihan ketika sedang bercinta. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mau personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Bye-bye, matai masyo.